Komisi B DPRD Kota Surabaya selaku panitia khusus atau pansus yang membahas dua raperda tentang persetujuan tukar-menukar aset pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri dengan PT Surya Mutiara Indah dan raperda tentang persetujuan tukar-menukar aset pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri dengan PT Mutiara Cemeriang Abadi. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024, Komisi B lakukan tinjauan lapangan atau lahan yang akan ditukar aset Pemkot Surabaya dan PT Surya Mutiara Indah serta PT Mutiara Cemeriang Abadi. Tinjauan ini Komisi B untuk memastikan luas tanah milik Pemkot dan milik PT yang akan ditukar. Sebelum melakukan tinjauan lapangan, pihak PT melakukan paparan lahan yang akan ditinjau. Tanah yang akan ditukarkan dengan tanah pemerintah Kota Surabaya. Mudah-mudahan harapan kami mudah-mudahan proses survei hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dari anggota DPR juga mengetahui mana lokasi tinggalnya dan mana lokasi tanah petani. Mungkin itu saja dari kami. Mengantar kami selanjutnya kami serahkan ke Ibu ini kepala dan BKD ya, BKD sama saya hormati Bapak Ibu dari Badan Hukum, saya hormati Bapak dari BBN, tapi juga dari PT Surya Mutiara Indah juga PT Mutiara Cemeriang tukar aset berupa lahan pemerintah kota bersama PT 2 PT, sehingga pansusnya menjadi 2 pansus karena asetnya dari PT ini mungkin tidak sama sehingga menjadi 2 pansus. Bapak sekalian, saya lihat yang dari pemerintah kota ini ada, jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang kami minta pertama kali itu dari pemerintah kota juga dari tentang kalau istilahnya tukar guling atau tukar aset atau Islam, sehingga kita agak sedikit hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kita harus hadir di lokasi, karena saya adalah wakil ketua pansus yang menangani aset tukar guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati Ibu Kepala BPKD, Ibu yang saya hormati tanah yang akan ditukar guling. Karena kehati-hatian kami adalah aset pemerintah kota itu tidak bisa berkurang. Itu pada intinya pertama kali itu yang mendasari kehati-hatian kami. Yang kedua, proses tukar guling ini jangan sampai melanggar peraturan ataupun hukum yang berlaku sehingga berdampak kepada seluruh pihak yang terkait dengan adanya tukar guling ini. Harapan kami adalah tukar guling ini bisa lancar tanpa ada risiko hukum apapun juga. Mungkin kalau dari pansus yang di bawah pimpinan kami, nanti kami akan mengundang dari Kejaksaan untuk memberikan rekomendasi. Jadi tidak dibahas di sini karena kehadiran kami di sini adalah langsung meninjau ke lokasi, sehingga kami akan melihat kalau sudah sesuai dengan aturan rekomendasi dari pihak Kejaksaan, sesuai dengan peraturan yang sudah diajukan oleh bagian hukum juga pemerintah Kota Surabaya, dan tentu sesuai dengan prinsip yang sudah disampaikan, maka insya Allah apa yang menjadi harapan semua pihak ini bisa terwujud sebisa mungkin, bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya dengan hasil. Itu aja dari kami. Kata sambutannya mungkin nanti bisa. Alhamdulillah hari ini kan tugas kita adalah untuk cek lapangan ya Pak. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar karena kemarin juga sudah paparan dan kali ini
informasi awal sudah Bapak Ibu semua terima. Nanti kita lihat di lapangan sejauh mana seperti apa, baru nanti setelah lapangan selesai baru kita bisa diskusikan kembali. Kira-kira seperti itu nih Pak, ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ini, iya. Bantu pagar ini Bu. Jalannya kan sebelah sana Pak ya. Ini jalan. Ya, Nah ini kan berarti kan. Berarti ini. Nah sebelahnya pagar. sebelahnya pagar ini. Besar begini. Yang ini ke arah sana. Arah sana Pak. Oh, sama. Nah ini Pak, ini Ini sampai yang mana? lebarnya ini kan, itu Lebarnya ke sini betul. kan. Jadi posisinya kan gini tanahnya. Ya, kalau saya mengikuti Ini. lapangannya gini kan. Pak, saya ini sampai enggak. Iya, itu lebar. Gambarnya enggak kotak gitu. Buatan ini sampai pojok pagarnya Gini loh Mas, gini loh Mas. Makanya kan gini toh Mas. Posisi tanah ini toh. Ya, ini kan tembok yang itu ke sana. Ini kan tembok ini ke sana. Yang ini kan lebarnya ke sini, dari situ ke sini kan. Ini kan. Ini kemana lebarnya? Ke sana ya. Nah, sana kemana Pak? Pagar sana Pak Ponto. Ya ini tembok ini sebelah ini. Iya, angel ikut mau kan. Ya. Aku ngomong gambar iki sampai kono ta Pak. Ah wis clear ya. Ya, mulai. Sebelah sana ya. Jejarnya bagus pager Pak. Kan wis kayak miring ini bagus pager ngono ta. Berapa lebarnya ini Pak? Ini dua ini. Nanti sebelah ini. 2, 3 ini SMI, lebihnya ini MPA. Nah ini yang dua ini nanti juga sebelah sini. Dua ini ditukar. Sebelah sini. Saya pikir Ini nanti ya, ini yang Pemkot ini nanti ditukar sama MPA. Kalau yang hijau ini aduh. Ini iya. Katanya kok tapi intinya hampir ojo dikai. ditukar sama SMI. Ada lagi Pak. Nggih. Enggak apa-apa kemarin enggak pernah ini. Kemarin baru besar ya? Iya Bu, gini Bu. Meskipun seadanya digambar, Yang ini. kemarin itu yang saya dengan prinsip sekarang ini. Ini kan Tahu. penggantinya. Oh yang pagar yang SMI. Nah ini tidak yang gambar ini. Nanti asetnya Pemkot yang Oke besar Mas, ini tidak sekarang berkurang. pertanyaan saya, ini kan lebarnya kan kalau digambar kan pendek, berarti kan lebarnya dari titik sini sampai ke pagar sana itu, yang sampai ukur. Saya nggak ukur Pak. Jadi cuma kan penilaian kan nggak ukur Pak. Iya iya iya. Ini sampai sini. Makanya lokasinya mana yang sampai gambar ini? Ini. Ya. Dapat dari Oke, yang sampai appraisal itu kan sampai yang tahu ini. Berarti dari sini ke sana itu ya. Ya itu kan panjangnya ke sana, lebarnya yang ke sini. lebarnya ke sini. Lebarnya ke sini. Berarti sampai ngitung ini hanya berdasarkan dokumen. Kalau iya Pak, dokumennya iya. Dokumen. Iya, tapi kami suruh ke lapangan juga Pak. Nah, makanya kalau sampai survei lapangan kan berarti sampai akan tahu di mana letak tanahnya. Dan lebarnya yang sebelah mana, panjangnya sebelah mana sampai tahu. Kalau panjang dan lebarnya kami tidak melakukan pengukuran Pak. Iya, saya tahu yang aku lakukan BPN. Tapi kan ini kan lebarnya ke sana, apa panjangnya ke sana, lebarnya ke sana kan. Bener ini ya? Iya. Apa dilihat pakai ini aja, pakai drone aja Pak. Gak usah BPN. Ini lokasinya, letak gambarnya ini betul ini ya Pak? Yang ini Pak. Yang begitu. Merah itu. Punyanya Pemkot. Ayu tangga. GS apa? Garis Masih Coba Pak, mana Pak? Garis, GS sampai mana? Setelah dicek kemarin itu apa itu Pak? enggak berubah Bu. Yang kita cek yang HGBPT. HGBPT yang sampai cek, di HGBPT itu ada gambar tanah? Ada. Pertanyaan saya, HGBPT yang sampai cek itu apakah sesuai dengan appraisal ini? Gambar yang dipegang oleh appraisal. Jadi gini Pak.
data yang diterima oleh pihak appraisal ya. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, Dari Pak. pihak appraisal yang disampaikan kepada pihak appraisal, apakah data yang sudah diukur oleh Bapak? Data-datanya itu Yang sudah diappraisal ini. Nah, kalau yang kita ini Pak, yang HGB-nya ini sebanyak 26 HGB itu. Tanah pengganti. Oh, tanah pengganti. PT-nya. PT-nya. Kalau ini enggak ya, karena ini Pemkot ya. Jadi Bapak tidak melihat yang dari Pemkot punya ya. Oh, dari BPKAD. Tapi Pak, BPKD itu kan Dari BPKAD. hak milik, Pak, ya? Enggak, Mbak. Oh, kalau ini gambar ini Pak, gambar sampelnya dari teman-teman Cipta Karya. Teman-teman Cipta Karya. Jadi BPKAD menerima gambarnya ini apa adanya dari Cipta Karya. Kalau side plan-nya iya, tapi cuman kalau yang ukurannya sih kan dari... Saya nggak tanya ukuran, saya tanya site plan. Apakah gambar ini BPKAD tahu bahwa lokasinya betul di sini? Iya, Punyanya Pak, Pemkot. lokasinya di sini. Lokasinya di sini. Dari BPKAD juga ikut meninjau tidak setelah menerima site plan dari Cipta Karya, menerima gambar ini dari Cipta Karya. Iya Pak, kita tinggal. Tinjau. Waktu ini yang ditinjau. Iya Pak. Betul. Di sini nih ya. Di sini ya. Iya. Melakukan pengecekan juga melalui drone nggak titik satelitnya? Iya Pak, ini sudah ada koordinatnya. Oke, sudah ada koordinat berdasarkan site plan dan peninjauan lapangan ya. Oke, clear Bu. Enggak kan ono Surya. Iya. Mutiara Indah. Yang mana yang ditukar Surya Mutiara Indah? Ini berapa meter ini? Batak yang di sana itu juga Ini HMI ya? Tanda pengganti. sampai patok ini ya. Hampir 4 hektar Pak. Sampai tiga lajur. 3 lajur. Coba kita lihat Kan aja. ada patok-patoknya. Kira-kira patokannya itu kan di situ SMI Pak, BPN. Masih aku nomor haknya. Coba perkiraan itu nanti di mana titiknya antara perbatasan SMI dan MCA. Yang ini arsir ungu ini ya. Arsir ungu ini ya. Iya. Ini tower. Tower ini. Oh berarti sebelah situnya tower. Iya. Agak sebelah sana. Dari situ sampai batas sananya KJPP, coba KJPP, saya mau tahu nomornya KJPP, salah satu. Siap, Pak. Yang mana, Pak? Yang ini nomor berapa? Batas akhirnya itu nomor berapa? Ini nomor 4694. 4694. Saya mau cross dengan KJPP soalnya. Yang MCA. Iya. Ya, bisa lagi ya HGB baru. HGB baru lagi milik MCA. MCA sudah masuk ke dalam ini enggak? Masuk. HGBP. Coba sini Mas, sini Mas sampai Mas. Nomor yang paling akhir, yang ujung sebelah sana, nomor berapa HGB-nya? Yang paling ujung sebelah sana. Paling sini ya, pokoknya ya. Paling sana. Ya, paling sini ya. 4420 kali ini. 4420 atau iki. 4420 di mana lokasinya? Kelihatan. Kabaran gini lah, itu ya. Bangset kampung itu. Tower sini. Batasnya mana ini sekarang? Batasnya MCA. Itu maksudnya. Tanah yang ini miliknya MCA sudah. Ini sudah milik MCA. Yang ditukar gulingkan yang ini ke sana ya. Kenapa? Gimana Bu? Sampai agak kecil sedikit. Ya. Ada menara. Kalau tower yang itu, Pak.
hasil pengukuran ulangnya yang ada itu dilengkapi. Kalau dijual kalau sudah bisa nanti kalau jadi ini seandainya contoh nek ono kayak ini sekarang ini nanti hitungnya juga gitu. Berarti ini ya, ini sama Dalamnya lagi. dalam Pak ini. Kalau ini MCA ya. Iya, betul. Ya, makanya dua bidang ini kan SMI ya, Bu. Betul. Yang ini ya, Pak ya. Ya, ya. Ini yang di dalamnya ini ya. berarti yang tengah ini bukan. Biru. Yang garis itu. Kecil-kecil itu. Iya. Berarti yang pinggir ini ya. Iya, yang depan paling depan terus ini. ada lagi Bu tadi yang di dalam ke sana. Sama rawa-rawanya juga. Iya kan? Iya Pak, sana Pak. Mana? Sana ada patoknya juga. Ya ada, tapi Bisa kesana. Oke. Patok itu berapa meter? Jangan hitung. ukur mana? Ayo. Sanggup aja berapa tadi? Patok ini sampai sana berapa? Ya. Berapa? Mana nanti tadi sudah ngitung no? Meter itu. Kalau kita memang nggak ukur jarak itu ya, itu ya Pak ya. Kita kalau ukuran kali PKD Pak. Kita nggak boleh. Pak BN, ribet Pak. Ini sama mana Pak? Kalau kita nggak tahu Pak. Itu apa ini? Ya kan belum ada nomornya di kita. Kalau Mana sampai mana? Kan karena yang bisa menunjukkan lokasi kan pemegangan ya Pak. Kan penempatan itu wajar. penempatan tanda. Ya, itu wajar kalau BPN tidak tahu mana yang patoknya. Kira-kira begitu. Siapa yang bisa menunjukkan? Patoknya. Ya sebenarnya kami Pak ya. Patoknya kan tinggal saya ngukur ada patok terus ini kan ada dua ya kan. Ini kan ada dua sisi yang sebelah sana sama sini. Patok Bapak kan ingin tahu batas ini sampai ini berapa. Kalau ini anggap aja gak bos, aku oke ya. Tapi itu ya. Ya. Ini sampai sana. Yang ini loh. Nah, Kok gak dikasih patok nek petang meter kan seharusnya petang 45 meter balik minimal kan. Jika jagai kan bisa itu. Ya kan itu. biasa di Bapak yang sana. Dari Pemkot teliti loh. Tanah milik Jinarang, Iya. tanah milik pemerintah kota Surabaya. Lah itu kan benar ono. Ya ada Pak mungkin ya. Cuman itu tadi. Itu lebih mudah kan ketok jeglongan kali. Ya gak gosek iki lho gampang sebenarnya. Suatu saat kita foto ini loh, sudah ditunjukkan memang patoknya di sini 6 meter. Patoknya adanya di depan sih Pak. Hari ini Komisi B lagi tinjau lokasi yang mana akan adanya tukar aset di pemerintah kota dengan PT Surya, PT Mutiara Cemerlang Abadi dan PT Surya Mutiara Indah. Dari hasil adanya di lapangan tadi itu kita melihat daripada lokasi titik yang pertama, titik dari pihak swasta, dua-duanya. Kedua kita meninjau dari titik yang berada punya aset pemerintah kota, yang ketiga dari pihak swasta juga. Ya, tadi kita memberikan masukan ke dinas yang aset tadi, ada juga kabarnya Bu Yui juga ditemani juga oleh pihak BPN, juga dari appraisal, dari pihak appraisal, juga dari kejaksaan, bahwasannya kita melihat bersama-sama lokasi tepatnya di mana. Jadi yang pertama saya tanyakan tentang titik batas, ada titik batas pagar. Titik batas itu dari titiknya itu batas itu posisi satu dengan yang lain lebarnya dan ditarik sampai panjangnya seperti itu. Hal itu harus kita lihat bersama-sama agar kita bisa bersama-sama mempertanggungjawabkan
tukar aset tersebut. Itu yang prioritas. Yang kedua, memerlukan proses nanti membahasnya akan kita undang besok, yang mana hasil dari lapangan kita cocok kembali untuk pemetaan yang ada wilayah di dua aset tersebut, sehingga kita bersama-sama pertama menunjukkan dari peta aset, kedua tadi di lokasi, dan ketiga besok kita akan membahas pansus tersebut, sejauh mana proses tersebut bisa tahapan-tahapan dilakukan biar menyamakan visinya, terus tentang appraisal-nya, tentang luasannya, bahkan sampai nanti menemukan satu titik yang mana kita setelah hukum bisa selesai dan tuntas itu. Tadi yang diundang siapa aja Pak waktu? Hadir tadi dari Buwi beserta jajarannya, dari Dinas BKAD, terus kedua dari pihak appraisal, terus BPN, Kejaksaan juga ada di situ, juga dari pihak swastanya yang juga menemani di lapangan juga. Kita melihat di lapangan ini adalah untuk mencocokkan daripada peta yang kemarin dipaparkan, sehingga kita harus turun ke lapangan, melihat secara langsung fisiknya, secara langsung juga ukuran luasannya, juga patok-patoknya seperti apa. Itu yang harus kita betul-betul tahu persis. Kalau kita membahas ini hanya di dalam kantor saja, tapi tidak mengunjungi atau survei, ini kan nggak mungkin. Harus mencocokkan antara data juga fisik yang ada di lapangan. Nanti ada beberapa yang kita beri catatan, contohnya patoknya ini hanya satu, tidak ada dua patok yang dua-duanya harus sama lah itu patok. Kalau ukurannya seperti itu, kedua juga seharusnya ada juga lahan pendapatan, seharusnya ada pelang yang sudah terpasang bahwa ini memang milik pemerintah kota, seharusnya itu harus ada, sehingga itu bisa terbatas semuanya aset milik pemerintah itu betul-betul tertulis atau data. Dan yang ketiga tadi itu juga ada beberapa lahan ini yang harus betul-betul disampaikan, itu jangan dilakukan pengurukan dulu karena ini masih dalam proses pansus, itu yang nanti besok akan kita sampaikan. Jadi kita sementara ini pemerintah kota itu menunjuk daripada appraisal yang sudah dipercayakan, tapi tetap kita besok akan kita proses diskusikan tingkat kelayakannya, tingkat harga appraisal yang jatuh di sana. Syukur-syukur nanti ada hal usulan kawan-kawan juga, Pak Anas coba diusulkan kembali ada appraisal yang lain, sehingga sebagai bahan pembanding atau sehingga untuk evaluasi apakah lahan tersebut memang layak seperti itu atau kemurahan atau mahal, nanti ada pembanding. Jadi tidak serta-merta satu itu. Mudah-mudahan ini nuntut waktunya juga untuk yang appraisal berikutnya itu sebagai pembanding untuk masukan kita bersama dan untuk belajar kita bersama untuk mengevaluasi berproses untuk kita bersama. Kita ini perlu komunikasi searah sehingga kesamaan bersama-sama itu menjadikan paduan, ada guidance-nya. Ini kan permasalahan lahan ya, persil ya, yang mana kita harus begitu menyikapinya, harus begitu secara dokumen juga secara nyata ini harus betul-betul sama. Tapi sebenarnya itu yang tujuan tidak kalah penting adalah memang ini pas ini sebenarnya juga kita cukup sangat diuntungkan juga karena untuk kedepannya ini memang untuk kepentingan pendidikan, yang mana kepentingan pendidikan itu sangat diperlukan di Kota Surabaya lahan tersebut. Mudah-mudahan ini juga ada lahan pendidikan yang mana disiapkan di wilayah barat. Yang kedua juga lahan yang pemerintah kota memang sedikit tidak lebar tapi memanjang. Ini diuntungkan dengan tukarnya aset bud dari pihak swasta itu bisa luas menjadi satu. Itu keuntungannya juga. Itu sih. Untuk diketahui, luas tanah milik aset Pemkot Surabaya yang akan ditukar PT Mutiara Cemerlang Abadi seluas 28.362,91 meter persegi, sedangkan luas tanah milik PT Mutiara Cemerlang Abadi seluas 28.376 meter persegi. Lebih banyak luas tanah PT Mutiara Cemerlang Abadi 13,09 meter persegi. Sedangkan luas tanah aset Pemkot Surabaya yang akan ditukar ke PT Surya Mutiara Indah
seluas 12.052,80 meter persegi, milik PT Mutiara Indah lahan tanah seluas 12.053 meter persegi. Selisih 0,20 meter persegi. Tukar-menukar lahan tanah antara aset Pemkot Surabaya bersama PT Mutiara Cemerlang Abadi dan PT Surya Mutiara Indah. Nantinya aset lahan tanah Pemkot Surabaya akan didirikan sekolah SMP negeri di wilayah Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.